Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Pioneers di seluruh Indonesia, khususnya di tim saya All Stars. Pada malam hari ini, ya ini udah tengah malam ya, jam 2 lebih, ada kabar gembira yaitu tampilan dashboard yang terbaru di aplikasi Pi Network ya, yang memperjelas mainnet atau yang memastikan mainnet di akhir Desember ini ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya, ini sudah larut malam, tentunya ya, ngantuk banget ya, tapi insya Allah tetap semangat untuk membantu teman-teman, khususnya dalam menjelaskan apa sih yang disampaikan oleh core team kepada kita semua ya, kabar baik apa. Oke, di sini teman-teman bisa lihat di situ tertera dan tertulis mainnet roadmap and your checklist. Nah, di sini coba saya ke bawah dulu ya teman-teman. Saya kecilkan dulu. Ini walaupun ngantuk tetap semangat ya teman-teman ya, karena memang ini project luar biasa teman-teman. Bukan kaleng-kaleng ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada dua opsi ya, your checklist dan roadmap. Nah, nanti saya jelaskan step by step, one by one teman-teman. Tapi sebelumnya kita cek dulu yang di bawah ini. Nah, di sini tertulis we are releasing a new roadmap chapter of the white paper today, introducing more details about the mainnet phase. Jadi Om Nicholas dan teman-temannya itu sedang merilis ya peta tujuan baru atau langkah-langkah yang ingin dicapai ya ke depannya ya, terkait white paper dan juga untuk memperkenalkan secara detail fase mainnet teman-teman yang fixnya dan sudah pasti di akhir Desember ini ya. Jadi memang sudah ada informasinya, bukan saya memprediksi atau saya ngarang-ngarang, bukan ya. Jadi kita bahas nanti, kita lanjut dulu. In the next few days the mainnet will be released. Nah, itu kan dia sudah menyatakan seperti itu. Jadi beberapa hari lagi ya, tentunya di akhir Desember ini pasti mainnet akan rilis ya, and become live, dan itu akan datang ya, which will initiate an intermediate and close. Nah, ntar saya ke atasin dulu, saya ulang ya, which will initiate an intermediate and close network period of the mainnet. Tap roadmap to read more in detail. Jadi nanti itu dia ada fase mainnet yang secara prinsip atau secara aturan dia itu tertutup ya. Tertutup mungkin hanya sebatas teman-teman penambang Pi Network saja gitu ya teman-teman. Tadi saya juga sudah baca semua, memang ada dua fase ketika mainnet nanti. Nah, teman-teman nanti saya arahkan ke roadmapnya biar lebih jelasnya lagi ya. Terus dia bilang we're also releasing the mainnet checklist. Nah, mainnet checklist ini persiapan yang penting yang teman-teman harus siapkan ya, entah itu dokumen, wallet dan sebagainya. Nah, di sini dia bilangnya for you to view the steps you need to prepare for your transfer to the mainnet. Nah, untuk persiapan ya, agar teman-teman ketika main nanti bisa lancar gitu. Oke, coba kita ke yang inti dulu nih, checklist dulu ya. Coba kita masuk. Nah, di sini teman-teman, mainnet transfer essential. Nah, di sini hal-hal penting ketika mainnet yang akan teman-teman lakukan step by stepnya. Pertama, kita langsung aja ya. Tentunya download Pi Browser app. Teman-teman download dulu yang menggunakan Android maupun iPhone ya. Yang jelas teman-teman silahkan terlebih dahulu mendownload kalau belum punya ya. Terus kemudian step kedua yang terpenting juga adalah create a Pi wallet. Jadi teman-teman silahkan buat dompetnya dulu, Pi walletnya dulu kalau belum punya. Ini karena kita udah semakin serius teman-teman, jangan sampai main-main ya untuk Pi Network ini.
Terus selanjutnya yang ketiga, decide how much Pi you want to lock up. Nah, di sini mungkin saya perjelas lagi terkait juga persentase yang bakal teman-teman lock nanti ya. Ini fungsi lock untuk mendukung ekosistem Pi Network ke depannya teman-teman. Seperti staking lah ya, kalau teman-teman pernah dengar ya di istilah cryptocurrency. Jadi ditahan dulu beberapa Pi-nya ya. Jadi jangan langsung semua dibelanjakan atau ditukarkan atau dibarter. Biar ke depan juga di masa akan datang ketika harga sudah naik, nah teman-teman enak tuh punya Pi coin yang banyak gitu ya. Nah di sini lockup percentage itu tergantung jumlah Pi coin yang teman-teman punya. Ini banyak saran ya yang bagus dari teman-teman Piners yang lain. Nah kalau misalkan banyak nih ya, sampai puluhan ribu atau ratusan ribu, nah teman-teman bisa tuh ya, bisa sampai 100, 200 seperti ini. Nah seperti ini, tapi yang 200 belum ya, masih nanti. Bisa tuh 90 atau 200. Tapi saran saya ketika teman-teman memiliki Pi coin nggak begitu banyak ya, mungkin kisaran ratusan atau ribuan, itu teman-teman mungkin lebih ke 25 dan 50 agar sebagian yang nggak di lock atau akun Pi yang nggak dikunci itu teman-teman bisa manfaatkan yang lain-lain seperti barter, mungkin transfer antar Pioneers itu ya. Terus terkait tahun juga nih, silakan yang mau 1 tahun atau 3 tahun. Tentunya teman-teman semakin durasinya semakin tinggi ya, dan juga lockup percentage-nya semakin tinggi, maka koin yang dihasilkan dia semakin tinggi juga ya, semakin banyak juga. Karena di situ teman-teman secara otomatis mendukung agar ekosistem Pi Network sendiri lebih stabil dan mengarah ke itu ya, lebih bagus lah ya, karena dia kan dikunci selama beberapa waktu agar sirkulasinya itu tidak terlalu banyak ya. Dan juga teman-teman ini pilihan ya teman-teman ya, tidak ada paksaan, tapi memang saran saya teman-teman juga harus melock up ya, karena sudah arahan dari core team ya. Terus kemudian di sini kita balik dulu teman-teman. Nah setelah teman-teman di step ketiga, maka setelah itu teman-teman persiapan KYC ya. Dan di sini akan datang segera mungkin ya, coming soon. Jadi teman-teman silakan prepare ya, semuanya yang diperlukan itu, identitasnya, terus kemudian ya intinya hal-hal yang diperlukan ketika nanti KYC agar lolos ya teman-teman. Dan juga harus hati-hati teman-teman ya. Terus kemudian di sini setelah KYC, teman-teman pastinya menunggu untuk hasilnya ya. Dan saya berharap dan semoga teman-teman khususnya teman-teman Piners di Indonesia lulus semua ya. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya, invite your teams to complete KYC. Invite your teams to complete KYC to transfer more Pi. Jadi tim teman-teman yang teman-teman referensikan itu ya, semuanya silakan diarahkan, diinstruksikan untuk juga mengikuti KYC sehingga semuanya lolos dan semua bonus teman-teman dapat ya. Jadi jangan sampai yang sudah menambang teman-teman biarkan tidak diarahkan ya. Karena ini juga kita berbagi untuk masa depan, kita mempersiapkan yang terbaik ya teman-teman dengan menggunakan sarana Pi Network ini. Oke. Terus kemudian kita keluar dulu. Nah, ini kurang lebih secara garis besar seperti itu.
Nah, ini yang agak sedikit panjang ya, penjelasannya juga all of English. Nah, ini mungkin saya agak percepat dan juga inti-intinya saja ya, karena saya udah baca tadi juga. Nanti jikalau ada koreksi atau kurang pas dari pernyataan saya, teman-teman mungkin bisa mengoreksi ya, atau kita bisa berdiskusi. Nah, di sini dia bilangnya below is the new draft Nah, di sini dia bilangnya below is the new draft of the roadmap chapter of our white paper. Jadi ini kurang lebih peta tujuan atau step by step yang akan dicapai oleh core team yang nanti ada di white papernya ya. It reviews the first two phases of the network, beta and testnet, and introduces the mainnet phase in more detail. Your feedback is welcome before we update the official white paper on our website when open network begins. Jadi di sini kurang lebih dia membahas terkait fase yang pertama dan kedua secara detail ya. Terutama yang fase terakhir ini mainnet yang akan dijelaskan setelah ini. Terus kemudian feedback dari teman-teman sendiri nanti akan juga ditanggapi, tapi sebelum mereka pihak core team mengupdate white paper secara resmi ya, yang ada di website Pi Network tentunya ya. Terus kemudian dia bilangnya keep in mind that we are also working on new draft of other white paper chapters and will release them soon. Nah, mereka akan berusaha dan merencanakan ada white paper yang lain, ada draft yang lain ya, yang direncanakan dan akan dirilis sesegera mungkin, which will potentially further clarify question you may have now. Nah, ini secara garis besarnya white papernya nanti akan jauh lebih bisa menjelaskan atau mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tanyakan lebih lanjut ya. Terus kemudian di sini ada roadmap-nya teman-teman. Ini kurang lebih terkait sepak terjang atau urutan ya, atau sejarah lah ya, Pi dari fase pertama menuju ke fase selanjutnya, yaitu yang Desember ini fase mainnet. Dan mungkin kita nggak terlalu membahas secara panjang lebar terkait fase yang sudah dilalui ya. Intinya di sini secara garis besar dia bilangnya Pi Network is unique. Ya memang ya, Pi Network itu cryptocurrency yang menurut saya unik banget ya, karena lama banget dia untuk penambangannya ya, belum listing, dan sekarang sudah dipersiapkan dengan matang ya oleh pihak core team. Dia bilangnya is unique in our technological and ecosystem design as well as the significance of our community input in development. Nah, jadi di sini memang secara teknologi dan juga ekosistem yang didesain itu memang unik teman-teman ya, dan memang penting untuk komunitas dan perkembangan Pi Network itu sendiri teman-teman. This uniqueness is best served by thoughtful and intuitive approach that allows for community feedback testing. Nah, intinya banyak fitur-fitur yang ada di Pi Network sendiri yang memanjakan penggunanya ya terkait produk-produknya. Nah, di situ juga dijelaskan terkait fase-fasenya. Yang pertama beta, testnet, dan yang terakhir di bulan Desember ini adalah mainnet ya. Oke, tunggu sebentar teman-teman ya. Ini sepertinya baterainya sudah mau KO ya, karena udah mau jam 3 ya. Luar biasa nih, tapi tetap semangat.
Nah, di sini kurang lebih ketika fase beta itu dimulai tahun 2018 ya. Terus dipublikasikan, kemudian 2019 itu secara resmi ya terkait white paper dan juga aplikasinya itu di launching. Jadi teman-teman mungkin bisa baca terkait sejarah-sejarahnya ini, karena memang saya bukan dari awal teman-teman. Saya di fase keduanya joinnya ya. Nah, ini mungkin saya lewati aja ya biar nggak terlalu bertele-tele. Terus fase kedua testnet. Ya, sebelum mainnet ya kita banyak melakukan tes-tes seperti tes wallet, terus kemudian beberapa tes yang dilakukan ya. Selanjutnya, nah kita langsung ke fase 3 aja, mainnet. Nah, ini teman-teman yang akan ditunggu-tunggu ya, yang akan menghebohkan dunia dan seisinya ya. The mainnet of the Pi blockchain will go live. Oke, jadi di sini teman-teman akan muncul ya, akan tiba mainnet di beberapa hari ya, semoga di minggu ini ya teman-teman ya. Intinya dia sudah pihak core team sudah menyatakan seperti itu. The migration of Pioneers balances from their phone account to the mainnet starts during this period. Nah, maka dari itu periode ini nih yang akan kita sibuk KYC, terus kemudian persiapan-persiapan yang lain terkait fase ketiga ya. Nah, di sini kurang lebih dia bilangnya KYC authentication of a Pioneers precedes their balance migration to the mainnet. Jadi KYC dulu ya teman-teman kalau mau dipindahkan saldo-saldonya. Terus di sini dia bilangnya, saya ambil yang penting-penting aja ya teman-teman ya. For millions of Pioneers to successfully complete their KYC verification, create utilities in the Pi ecosystem. Ya, ini nanti ada terkait utilitas-utilitas yang ada di ekosistem Pi ya, yang seperti hackathon itu. Dan mungkin yang ada, yang teman-teman punya project bisa diajukan nanti ya. Terus dia bilangnya di sini the mainnet will have 2 periods. Ya, nanti ada dua periode ya teman-teman. Yang pertama itu firewall mainnet atau enclosed network. Yang selanjutnya adalah open mainnet, open network. Kurang lebih kesimpulannya ini karena saya udah baca, enclosed network itu nanti hanya diperuntukkan ke teman-teman Pioneers aja ya. Kita secara tertutup penambang-penambang Pioneers, bukan orang baru ya. Kita belum terbuka untuk skala global atau secara umum, bukan. Nanti yang secara umum tuh di open mainnet teman-teman ya. Maka teman-teman di sini sudah boleh membarterkan Pi-nya ya. Kurang lebih seluruh penjelasannya menjelaskan seperti itu teman-teman. Teman-teman sudah boleh membarterkan Pi-nya ke sesama Pioneers teman-teman. Nah, ini mungkin saya poin-poin pentingnya aja ya. Advantages of the two-period approach to mainnet. Nah, jadi ini keuntungan-keuntungan di dua periode yang akan muncul di mainnet nanti ya. Nah, di sini saya ambil poin-poinnya. Millions of Pioneers worldwide to pass KYC. Jadi banyak banget nanti teman-teman Pioneers di seluruh dunia yang sudah lolos KYC. Terus kemudian building and deploying more Pi apps and allowing more utilities to be created and used. Jadi di sini teman-teman untuk pengembangan atau perluasan aplikasi Pi Network untuk penggunanya dan juga utilitasnya ya. Teman-teman mungkin banyak nanti yang diajukan itu ya, usaha-usahanya ya. Terus kemudian transitioning Pi app deploy or testnet. Nah, ini pengembangan
atau perluasan ya terkait PApps-nya itu sendiri. Terus kemudian yang di bawah ini iterating on any modification and adjustment to the mainnet and the ecosystem before the open network. Nah ini pokoknya dimantepin dulu deh ekosistem atau utilitas yang ada di Pi Network sebelum dibuka secara global atau secara umum ya. Ini enclosed network masih sebatas teman-teman Pi Network aja, Piners aja ya. Terus dia bilangnya di sini enclosed network period allows time for millions of Piners to KYC. Nah ini sudah skalanya besar ya, millions bukan hundred lagi ya. Berarti udah ribuan ya. Terus kemudian di situ dia bilangnya only small fraction of Piners have been able to complete their KYC around the launch of the mainnet. Over the coming months we will continue to roll out. Jadi ini ada nanti teman-teman KYC lanjutan ya untuk membantu teman-teman melengkapi KYC yang mungkin ada kendala nanti ya ketika teman-teman melakukan KYC. Terus kemudian ini kurang lebih seputar KYC lah ya. Yang jelas saya rasa tidak butuh pembahasan yang terlalu panjang ya, karena KYC nanti prosesnya pasti teman-teman dapat. Kalau bermasalah ya berarti nanti ada waktu untuk teman-teman revisi ya, dan semoga lolos, amin. Nah di sini teman-teman dia bilangnya having the enclosed network period gives time for millions of pioneers to complete their KYC. Nah ini udah yang saya jelaskan tadi ya, ada kesempatan untuk teman-teman itu melengkapi KYC-nya ya. Terus dia bilangnya ini kurang lebih penjelasannya ya seputar KYC ya, masih tetap. Nah di sini ada yang lebih penting ya. Given that external connectivity between the Pi blockchain and other blockchain or system is not allowed during the enclosed. Nah ini nggak boleh ya teman-teman ya, antar blockchain atau apa ke koin lain atau apapun itu di luar Pi masih belum ketika enclosed network. Pokoknya ini di periode ini enclosed network dia benar-benar fokus ke komunitas teman-teman. Pembenahan biar keren dulu ya, dipermak atau dimodif sekeren mungkin dulu baru dibuka nanti. Keren banget nih rencananya nih ya. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk dibuka secara global ya. Nah di sini kemudian ya intinya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau satu-satu nanti mungkin terlalu lama. Jadi teman-teman terlalu bosan untuk membahas one by one. Nah intinya nanti seperti ini. Moreover, the enclosed network will allow the mainnet to run with production data and real Pi. Ya sudah menggunakan Picoin yang bukan testnet lagi ya. Terus ini ada nggak yang penting ya? Ya saya rasa itu ya terkait akun atau Picoin yang akan digunakan sudah real ketika fase ini. Terus yang bawah KYC verification and mainnet balance transfer. Now your customer client atau KYC is process that verifies identification to distinguish genuine account from fake ones. Jadi ya memang KYC itu buat memfilter ya atau mengecek ini akun benar-benar manusia, human atau bukan ya, palsu atau asli gitu kan. Nah ini dia menceritakan juga kurang lebih dari 1.000, 10.000, 100.000. Ya intinya ada flashback lah ya, cerita-cerita. Jadi kita lanjut saja teman-teman. Ya ini biar teman-teman itu
dan ekosistem Pi Network biar lebih baik. Jadi agar akun-akun yang palsu atau yang mungkin nggak bener itu bisa bisa diantisipasi dan dihanguskan ya. Nah, ini bilangnya juga as communicated at the founding of the network to answer through humans. Nah, ini udah saya jelaskan tadi ya. Harus manusia asli. Terus kemudian only the accounts with verified and they will be allowed to transaction to mainnet. Ya, berarti yang sudah diverifikasi bisa lanjut ke tahap mainnet ya, dan saldonya itu sudah bisa dipindahkan juga, kurang lebih seperti itu. Dan tentunya ketika teman-teman bonus referral dan security circle-nya itu juga mau teman-teman dapat ya, pastinya teman-teman kan mengarahkan atau menginstruksikan ke referral semuanya ya, agar KYC juga dan kalau bisa lolos ya. Nah, di sini ada penjelasan. For simplicity, we define different concept of Pi balances as follows. Nah, ini dibedakan ya beberapa saldonya ya, karena ada beberapa konsep yang berbeda. Mobile balance, the Pi balance currently shown in a Pioneers account in the Pi mobile app. Mobile balance itu saldo Pi yang nanti akan ditunjukkan di akun aplikasinya itu ya. Kalau transferable balance itu yang referral dan security circle. Mainnet balance itu the balance that has been migrated and transferred. Nah, ini yang sudah dimigrasi dan juga sudah ditransfer oleh si pengguna tadi atau pioneer to the mainnet, ke mainnetnya ya. Ini kurang lebih contoh-contoh atau ilustrasi pioneers yang A, terus kemudian referral yang B, C, D, E, itu yang di bold itu, yang ditebelin, itu yang sudah lolos KYC. Dan juga yang security circle itu ya. Nah, itu ada keterangannya, yang ditebelin berarti sudah lolos. Dan ini keterangan-keterangan yang terkait pioneer, contributor rewards, dan ambassador rewards. Ini ada di aplikasi kita, jadi kita udah tahu. Ya, teman-teman kalau mau baca secara detail, silahkan ya, tapi kurang lebih sama lah seperti yang di aplikasi kita ya. Aduh, suara udah mulai serak nih teman-teman. Nah, di sini kita langsung aja. Selama periode mainnet yang tertutup ini atau sebatas komunitas Pioneer saja, itu belum bisa saldo di dalam aplikasi kita itu atau transferable balance-nya itu dia akan tetap ya, tetap di handphone kita ya, ketika nanti kita menambang. Until the associated pioneers in the referral team. Nah, sebelum semua referral dan security itu sudah lolos ke KYC. Tadi udah dibahas kurang lebih ya. Berarti kita langsung aja. Restriction in the enclosed network. Ini yang paling penting teman-teman. Batasan-batasan di fase yang awal ketika mainnet nanti ya, enclosed network, yaitu di sini teman-teman poin-poinnya aja ya biar cepat ya. There will be no connectivity between Pi and other blockchain or crypto exchanges. Nah, ini belum terkoneksi atau belum ada kaitannya, belum bisa juga terhubung ya dengan blockchain lain atau exchanger lain ya, itu nggak bisa ketika enclosed network. Terus kemudian mainnet can only be accessed through the Pi wallet and Pi apps on the Pi browser. Nah, jadi di sini mainnet itu hanya bisa diakses melalui Pi wallet dan aplikasi Pi di dalam Pi browser. Jadi teman-teman harus download Pi browser.
Selanjutnya, the mainnet blockchain will be accessible to any computer on the internet, but only through a firewall to enforce the above rules. Ini blockchain ketika mainnet nanti itu akan bisa diakses oleh komputer manapun melalui internetnya, tapi hanya menggunakan sebuah firewall, teman-teman, untuk memastikan bahwasanya aturannya itu benar-benar terjaga ya. Terus kemudian selanjutnya, there will only be core team nodes on the mainnet to ensure that the firewall is in place at all time. Jadi nanti hanya nodes yang dimiliki core team itu yang bisa. Nah, selanjutnya adalah there will only be core team nodes on the mainnet to ensure that the firewall is in place at all times. Di sini cuma ada nodes-nya dari core team ya, teman-teman, ketika mainnet untuk memastikan firewall-nya tadi ya, kira-kira udah bener belum, udah pas belum gitu kan. Jadi intinya ini kita nanti lihat bareng-bareng ya seperti apa maksud dari poin ini ya. Terus selanjutnya, the enclosed network will support the economic activities and growth of the Pi ecosystem. Jadi saya ulangi lagi bahwasanya enclosed network itu lebih ke komunitas atau pembenahan secara internal dulu ya, teman-teman, terkait apapun itu, termasuk aktivitas ekonomi ya, entah itu hackathonnya atau mungkin teman-teman ada project lain. Nah, nanti sesi seperti ini ya yang akan kita jalani. Terus kemudian dia bilangnya Pioneers can also spend Pi in Pi apps on the Pi browser. Nah, ini sudah juga dibahas tadi, jadi kita langsung ke bawah aja. Nah, ini poin-poin penting aja ya. The following uses of Pioneers to Pioneer. Nah, ini nih, Pioneer to app and app to Pioneer transaction will be allowed. Jadi di sini penggunaan selanjutnya yaitu dari Pioneer ke Pioneer, Pioneer ke aplikasi, terus dari aplikasi ke Pioneer yang merupakan transaksi yang dilakukan tuh ya. Nah, contohnya atau poin-poinnya adalah ini exchange of Pi for goods and services through Pi apps. Jadi ini penukaran Picoin-nya itu ya untuk barang-barang yang tersedia dan juga pelayanan-pelayanannya melalui aplikasi Pi yang teman-teman punya ya. Terus kemudian transfer of Pi between Pioneers for goods and services. Nah, ini udah bisa transfer Pi-nya antar sesama Pioneers terkait yang ditukarkan itu mau barang atau layanan ya. Terus kemudian the following uses will be prohibited. Ini juga yang harus teman-teman perhatikan ya. Exchange of Pi for fiat currency. Nah, ini nggak boleh teman-teman ketika enclosed network ya. Dari fase pertama mainnet tuh nggak boleh teman-teman ya. Nggak boleh penukaran Pi ke uang fiat ya atau uang rupiah, nggak boleh. Exchange of Pi for other cryptocurrencies juga nggak boleh, penukaran Pi ke kripto yang lain nggak boleh. Transfer for Pi for a future promise of fiat or other. Nah, ini juga pokoknya hal-hal yang terkait di luar aktivitas bukan lebih ke komunitas internal itu belum dibolehkan ya, belum bisa. Nah, di sini kurang lebih ini terkait note ya. Yang selanjutnya, we will enforce the above restriction by adding a firewall to the mainnet and by aggressively running the mainnet nodes for this interim period. Nah, ini terkait nodes sudah dibahas ketika ini ya, batasan-batasan yang dimunculkan itu
sudah ditentukan oleh core team. Terus kemudian dia bilangnya community nodes will continue to run on the testnet in the enclosed. Nah, ini ternyata nodes yang teman-teman pakai komunitas Pi Network itu akan berlanjut dan akan diuji coba ketika fase enclosed network period ini. We will continue to implement interface and other changes to the nodes in preparation for the open network. Nah, ternyata ini ada nanti percobaan-percobaan yang dilakukan untuk konektivitas atau persiapan ketika ingin beranjak atau beralih ke open network ya. Jadi sudah dilakukan testnet ya. Terus dia bilangnya the restriction of the network to keep it enclosed will be relaxed as reaches the next period open. Nah, ini intinya nanti secara bertahap sambil lalu sebelum open network pasti akan ada uji coba ya testnet, terutama yang di nodes community nodes tadi ya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu yang terakhir ya, the open network period, yang menjadi kabar baik, kabar terkrusial, terpenting buat teman-teman Pi Network. Nah, ini dia bilangnya depending on the maturity of the enclosed network economy and the progress of the KYC. Nah, berdasarkan kemajuan ya atau progres yang sudah matang lah ya, yang dilakukan sebelumnya di enclosed network economy. Nah, secara KYC juga udah mantap, maka periode open network ini akan dimulai di bulan Maret tanggal 14 2022 atau di saat ulang tahun Pi Network ya, Pi Day itu ya. Jadi di sini adalah kabar gembira teman-teman ya buat teman-teman semua. Dan juga di sini bilangnya P2 Day di bulan Juni 2028 ya, tanggal 28 2022 atau bisa berlanjut juga ya. The open network period means that the firewall in the enclosed network period will be removed. Jadi dinding atau bahasa mudahnya fase di enclosed network yang sebelumnya itu dia sudah selesai, akan dihapus ya. Langsung kita mengacu ke periode selanjutnya yaitu open network ke public atau secara general. Secara itu ya, secara whiteboard sampai. Okay, allowing an external connectivity. Nah, itu bukan internal lagi tapi udah extern ya. To other networks, wallet ya, untuk yang lain-lain ya, kripto yang lain atau ke wallet yang lain atau ke exchanger ya. Ini sudah dibuka secara massal. Coba saya geser dulu. Who wants to connect to Pi Mainnet ya. API calls will not be firewalled and partners will be able to run their own Pi nodes and API services. Panel will have connectivity with other blockchain. Community nodes can also run the mainnets. Yaps. Ini sudah dibuka ketika fase ini dan perkembangan lanjutannya pastinya akan dimunculkan ya. Intinya teman-teman selalu support, selalu doakan yang terbaik untuk project yang luar biasa ini dari Om atau Pak De Nicholas ya bersama timnya ya. Semoga teman-teman bisa lancar, bisa banyak sultan-sultan dari Indonesia membantu perekonomian di era pandemi ini. Dan yang terakhir, semoga penjelasan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ini adalah bukti keseriusan, bukan hoax ya teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, komen, dan share video ini agar teman-teman Piners yang lain bisa memahami terkait pesan yang terbaru ini ya, info terbaru ini.
agar teman-teman bisa selalu menjaga semangat dan motivasi terkait bisnis cryptocurrency Pi Network ini, teman-teman. Oke ya, jadi mohon dukungannya teman-teman agar channel ini bisa selalu memberikan yang terbaik semaksimal mungkin yang saya bisa ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman, sudah jam 3 tuh ya. Waduh, nggak terasa ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Thank you very much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.